Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha allazi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqil hadithi kitaballah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah summa alhamdulillah, Allah memperjumpakan saya dan Anda sekalian di salah satu tempat yang diberkahi oleh Allah. Semoga saja kita semuanya ini beserta seluruh keluarga kita senantiasa diberkahi oleh Allah dimanapun kita berada dan selalu diberikan kesehatan. Ikhwani wa akhwati fillah, ini permintaan akhwat untuk membahas rumah tangga, dimulai dari kitabun nikah, kitab nikah, dalam kurungnya jangan ditambahi lagi. Ya, nanti kita menyinggung hadis ini betul, nanti kita jumpa ya. Iya, iya, ini yang ibu ya. Nikah jangan ditambahi lagi, gitu ya. Hukum nikah. Ya, apa sih nikah? Nikah itu artinya menyatu, ya, dan saling memasukkan. Itu secara bahasa artinya nikah. Jadi menyatu dan saling memasukkan, pikirannya jangan kemana-mana. Artinya nikah ya. Nanti kalau yang masih belum nikah, ingin tahu nikah, ya wis menikah. Oh, ya, biar tahu secara bahasa sudah tahu. Ya. Kalau secara syar'i, secara terminologi, ya, itu adalah sebuah transaksi antara sepasang suami istri yang dihalalkan bagi keduanya itu untuk jima. Jima jangan ditanya lagi. Makanya tadi secara bahasa memasukkan, saling memasukkan, gitu ya. Itu secara syar'i atau secara terminologi, ya. Sedangkan yang disebut transaksi di situ adalah kiasan daripada jima.
Ya. Dalilnya ada di dalam surat Ar-Ra'd, surat 13 ayatnya 38. Ya. Ya, Ar-Ra'd. Ar-Ra'd. Ya. Silakan, fadhal, ayatnya 38. Surat Ar-Ra'd ayat 38. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah. Wa ma kana li rasulin an ya'tiya bi ayatin illa bi idznillah likulli ajalin kitab. Dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad, dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul untuk mendatangkan sesuatu bukti mujizat melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada kitab tertentu. Iya, berdasarkan ayat itu, walaqad arsalna, dan sungguh-sungguh kami mengutus rusulan, beberapa rasul, min qablika, dari sebelum engkau Muhammad. Ya, waja'alna, dan kami menjadikan lahum, bagi mereka itu, azwajan, ya, istri-istri, wa dzurriyyatan, ya, dan anak keturunan. Maka hukum nikah ini dianggap makruh, meninggalkan hukum nikah jika tanpa uzur. Ya, jika tanpa uzur. Mari Anda dan saya tentang nikah itu, suruhan nikah itu ada pada hadis 997. Ya, silakan dalam kitab Anda, fadhal, silakan baca. Mau yang akhwat, mau yang ikhwan, silakan. Akhwat, monggo silakan, supaya nikah. Ya. Coba sampai pakai mic yo. Nah, ini mic-nya ini. Ya. Ya, coba itu, pakai itu, mic itu. Mohon maaf. Ya. Ah, itu. Ya. Ya, itu. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami, wahai sekalian pemuda, barang siapa di antara kamu sanggup menikah, maka menikahlah, karena nikah itu akan menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan barang siapa tidak sanggup, maka berpuasalah, karena puasa akan menjadi perisai baginya. Iya. Muttafaqun alaih. Bagian bawah Anda baca itu Sahih Bukhari, nomor hadisnya berapa itu? Iya, silakan. Dari Anas bin bukan. Bawah footnote-nya, nomor hadisnya berapa? Sahih diriwayatkan oleh Bukhari 1905, Muslim 1400, dalam An-Nikah Tirmizi 1080, Ibnu Majah 1845, Ahmad 4013, lihat Al-Irwa. Iya. Ya, itu dalilnya, nomor hadisnya, ya. Di dalam riwayat yang lain itu sebagai puasa itu sebagai perisai.
Ya, ada di dalam riwayat yang lain. Ya, Al-Bukhari nomor hadisnya 5069. Di dalam Bukhari lo ya, itu 5069. Itu dikatakan An Sa'id bin Jubair qala, dari Sa'id bin Jubair berkata, qala li ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, telah bertanya kepadaku Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hal tazawwajta, apakah engkau sudah menikah? Qultu, maka aku pun menjawab, la, belum. Ya. Qala, seraya berkata Ibnu Abbas, tazawwaj, menikahlah. Menikahlah. Fa inna khaira hadhil ummati aksaruha nisa'an, maka sesungguhnya sebaik-baik umat ini adalah, mohon maaf loh ya, yang paling banyak istrinya. Makanya tadi saya bilang ya, kita nikah dalam kurung lagi, ya hati-hati ya. Bukan ya semua. Itu dalilnya. Kan anjuran menikah ini ya, baik laki dan perempuan. Tetapi ini dalilnya di dalam Al-Bukhari, ya tak? Yang masih muda nanti bilang tadi hadis Bukhari lo ya, 5067 lo ya, 69 lo ya, begitu. Ya. Jadi hadis ini begitu, ya. Lalu hadis dari Anas bin Malik, silahkan. Ya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuji Allah dan menyanjungnya, dan beliau bersabda, tetapi aku sholat, namun aku tidur. Aku berpuasa, namun aku juga berbuka. Dan aku menikahi para wanita. Maka barang siapa tidak menyukai sunnahku, maka bukan termasuk golonganku. Muttafaq alaih. Iya, bawakan nomor hadisnya bawah itu. Sahih diriwayatkan oleh Bukhari 5063, Muslim 1401, dan An-Nikah Nasai 3217, Baihaqi Romawi 777, Ahmad 13122, lihat Al-Ilwa 1782. Iya, ya. Hadis ini dipotong. Hadis ini hanya sebagian, ya. Ini bermula dari Anas bin Malik radhiyallahu an, telah datang 3 rombongan ke rumah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka itu bertanya tentang ibadahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini lengkapnya ya, hadis lengkapnya. Maka ketika diterangkan, seakan mereka menganggap sedikit ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada orang yang merasa bahwa Nabi ibadahnya sedikit, sedikit dok, kecil, diremehkan. Ya, siapa yang meremehkan? Ya oleh umatnya sendiri, orang Muslim. Sudah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalu kemudian mereka ini berkata, sangat jauh ya beda kita dengan Nabi. Sungguh Allah telah mengampuni apa saja yang telah berlalu dari dosanya dan dosa yang akan datang.
Lalu salah seorang di antara mereka itu berkata, ya, adapun aku, maka aku akan sholat malam terus menerus. Dan yang lainnya berkata, aku akan berpuasa sepanjang masa. Ya, dan yang lainnya berkata, aku akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah selamanya, jadi bujang sampai lapuk. Maka datanglah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, berkata, kalian tadi berkata begini dan begitu. Ya, terus dijawab tadi panjangannya hadis ini tadi. Siapa saja yang tidak suka pada sunnahku, dia bukan golonganku. Gitu ya. Sedangkan untuk laki-laki, ya, yang belum mampu karena secara harta belum mencukupi, maka Allah akan mencukupkan. Itu ada di dalam surat 24 ayat 33. Ya. Coba Anda tengok nanti bagaimana kriterianya wanita yang bagus dan laki-laki yang bagus, ya. Surat An-Nur ayat 33 yang artinya, dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian dirinya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian kebebasan, hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikan kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barang siapa memaksa mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang kepada mereka setelah mereka dipaksa. Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian dirinya sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Allah nanti kalau Anda sudah berniat kawin, Allah akan memampukan. Dengan karunia-Nya masing-masing punya rezeki. Ya. Di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini ada di dalam Bukhari 5074, Muslim 1402, At-Tirmizi 1083, Ibnu Majah 1848. Di mana hadis itu dari Sa'id bin Abi Waqqas itu berkata, Radda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, telah melarang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas Utsman bin Maz'un at-tabatul, ya, telah melarang Utsman bin Maz'un dari tabatul, ya. Artinya dia tidak mau menikah, ya, pengen membujang terus-terusan walaupun dia sudah mampu, gitu ya, tabatul.
Maka walau azina lahu lahtasaina. Dan kalau seandainya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengizinkannya membujang, niscaya kami akan berkebiri supaya tidak punya istri, tidak punya istri, itu ya. Sekarang, ya. Hadis yang 999, silakan. Ahwat, silakan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita menikah dan melarang keras membujang. Beliau bersabda, nikahilah wanita yang subur lagi penyayang. Sesungguhnya aku akan membanggakan jumlah kalian kepada para nabi pada hari kiamat. Diriwayatkan oleh Ahmad dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Iya. Dulu kan nggak ada tes kesuburan. Jadi kalau tidak punya anak, suaminya disuruh nikah lagi. Ya, alhamdulillah supaya punya anak, nikah lagi. Belum punya anak lagi, nikah lagi. Ya, maksimalnya 4. Istri yang begini nih yang bagus, alhamdulillah. Itu, ya, sambil ngelus dodo wanitanya. Ya. Lu tadi kan disuruhnya begitu toh, hadisnya Bukhari lo ya. Ya. Maka sesungguhnya sebaik-baiknya umat ini adalah yang paling banyak istrinya, begitu jadi. Ya. Sunnah loh, ya, supaya sampai nggak mencuri-curi gitu loh, ya. Ya, makanya saya bingung kalau ini loh kita bernikah kok dalam kurunnya tambahan lagi kan nggak enak ya, tak? Ya, kita kan itibaros. Ini ngomong toh, ya tak? Ya, minimal ngomong dok, mama, itu lo dalilnya lo ya. Tabatul itu tadi mengkonsentrasikan dirinya itu untuk beribadah, ya. Itu tabatul, ya. Sebetulnya harus izin istri tua. Ya enggak. Ya, boleh berdusta tentang soal rumah tangga supaya dia. Ya, cuman yang nggak boleh itu adalah yang berat adalah surat 4 ayat 129 ini karena pertanyaan Ustadz Rian gitu ya. Yang berat itu adil. Nah, kalau istri tua dapatnya 6 juta, istri muda belum punya anak dapat 10 juta, yo marah-marah istri tuanya. Kalau yang jalan sengklek itu gimana? Apa? Karena tadi surat 4 ayat itu tadi. Artinya di dalam hatinya ada kecenderungan saya lebih menyukai fulana istri muda, maka dia kena sengklek. Ya. Jadi semuanya rata. Maka kemudian Rasulullah SAW itu ditanya sama Aisyah. Ya, siapa di antara para istrimu yang paling kamu cintai, tetapi dengan syarat engkau umumkan kepada seluruh istri-istrimu yang lain. Ya, lalu Nabi mengambil ajwa. Ya, ini pegang kurma satu. Simpan dalam sakumu. Jangan kamu makan sampai saya mengumumkan. Ya tak? Wah, kan paling muda gadis, satu-satunya gadis Aisyah. Terus Rasul pada saat itu juga berangkat ke rumah istri-istri yang lainnya.
Ya, hal yang sama diberikan satu-satu. Besok kumpul, bukan di tanah lapang loh ya. Hari ini aku umumkan kepada kalian siapa istri yang paling aku cintai daripada istri-istri yang lain, yaitu supaya tidak timbul kecemburuan di antara kalian. Cukup kalian yang tahu dan jangan diberitahukan kepada yang lain, yaitu dia, bukan mereka loh ya, jawab bukan mereka, tetapi yaitu dia yang telah aku suruh menyimpan satu butir kurma ajwa. Padahal dapat semua senyum kan? Waduh, yang menyimpan semuanya, tidak ada yang tahu, nggak boleh ngomong. Itu baru diberitahukan sepeninggal Rasul. Itu saking pinternya, itu adil namanya. Nah, itu jawabannya. Alah apa, orang belum bisa bawa adil aja mau nikah lagi. Nah, itu jawabannya pada surat 4 ayat 129. Sampai baca, silakan Fadol. Surat An-Nisa ayat 129 yang artinya, dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah itu, kalau Anda dan saya ingin berbuat adil, sesungguhnya nggak bisa. Tetapi dengan cara apa? Diberi jalan solusinya. Apa? Jangan ada kecenderungan terhadap mereka, salah satu di antara mereka. Semuanya rata. Perkara belanjanya tidak ada masalah sebenarnya, cuman kecenderungan kasih sayang kita yang tidak boleh berlebihan. Sama istri pertama, istri kedua, iseko, istri dan istri sama. Ya, iseko kan istri pertama, istri kedua, baru istri yang benar-benar istri itu ketiga. Kalau dalam hal materi sih sifatnya proporsional. Iya, proporsional, iya. Bukan harus sama-sama. Bukan, gitu ya, proporsional, semampunya. Loh, itu loh, enaknya kan semampunya. Walaupun Anda dan saya melarat, istrinya 3 ya nggak apa-apa. Gitu loh ya. Iya, yang penting kasih sayang, gitu. Kasih sayang juga jangan punya pikiran orang menikah itu mau itu tok, jima tok, bukan. Ya. Itu ingat baik-baik daripada jajan, ya toh? Nah itu hadis yang tadi ini dipotong. Ya, hadis yang tadi itu dipotong. Ya, silakan. Apa? Iya, makanya ada kecenderungan untuk memberatkan kepada mereka, sudah sifatnya manusia. Ya, apalagi yang muda. Ya, istri yang satu usianya 58, istri keduanya 30. Ya, nyari yang 30 pikirannya begitu. Ya kan? Sehingga belum ke sana. Enggak, harusnya itu yang kita jaga. Kalau kita belum bisa menjaga itu, maka jangan nikah dulu. Gitu ya. Bahkan mohon maaf loh, kalau Anda dibuka Riyadhus Shalihin, di dalam bab melindungi orang-orang yang lemah, ya, dianggap jihad fisabilillah. Dianggap jihad fisabilillah. Ya, orang yang menafkahi para wanita janda dan wanita yang belum bernikah, ya, serta anak yatim. Dianggap begitu. Cuman yang salah adalah kalau Anda dan saya
menafkahi mereka ya dengan rezeki yang kita punya secara langsung. Itu yang bikin cemburu istri. Ya. Artinya Anda kalau menafkahi mereka lewat istri supaya tidak cemburu. Ya sana dekat sama janda ya. Gitu kan bertengkar jadinya. Ya kan? Betul tidak? Kalau istrinya yang ngasihkan, ya tak? Oh ya, ya tak? Tidak ada cemburu. Tapi kalau Anda diam-diam datang ke rumah si janda ini, ya cemburu. Apalagi ada tetangga Anda tambah bisik-bisik tetangga tambah panas. Padahal Anda mau menafkahi doang ngasih sedekah. Pikirannya sudah aneh. Ini problem rumah tangga yang terbanyak. Ya. Ya. Di Indonesia sebenarnya nikah secara hukum agama ini tidak ada yang namanya nikah siri. Karena apa? Diumumkan dengan adanya walimah dan ada saksi segala macam. Ya dah? Tetapi secara hukum tata negara tidak dapat surat. Ya, catatan negara. Boleh dapat surat, akan tetapi dengan syarat istri pertama, kedua, kalau mau yang ketiga harus tanda tangan. Harus izin. Ya, termasuk di Singapura, Malaysia. Karena saya pernah melakukannya secara sir ketika saya punya anak dari istri yang lainnya, ada tulisannya di dalam akte lahir. Ya, anak ya hasil di luar pernikahan. Anak hasil di luar pernikahan sah. Ya, namanya siapa dengan siapa. Begitu anak saya ketika sudah mengetahui tulisan baca bertanya. Tapi ya gitu ya. Saya anak lampoar ya, anak haram ya. Tidak nak. Ya, saya bilang tidak. Hukum agamanya boleh. Itu harus kita jelaskan loh, anak kritis loh ya. Saya malu babi. Malu. Kenapa? Oleh gurunya ini yang salah juga gurunya. Ketika digomong terus diomongkan. Jadi bisik-bisik tentang. Padahal sah secara hukum agama ini yang masalahnya. Waris juga begitu. Waris karena tidak ada surat pernikahannya, maka tidak dapat secara hukum tata negara. Tetapi secara hukum Islam ya tetap dapat. Gitu loh ya. Wis. Iya, tidak dapat waris. Waris negara loh ya. Tetapi apa nih? Hasil zina. Oh iya, hasil zina orang. Ini kan bukan zina, wong kawin ya toh? Iya. Bukan di luar nikah. Yang sir, ya ini yang sir jangan di luar nikah. Cuman ditulisi di situ loh ya. Di luar hasil pernikahan begitu. Ya, berdesa. Tidak ditulis hasil nikah siri, tidak begitu. Ya, dengan cara mohon maaf melampirkan surat yang tercatat dari KUA. Yang menikah kan bukan yai loh, tidak boleh loh yai. Harus dari pihak tata negara, walaupun itu cuma ditulis. Ya, ditulis di dalam buku besar. Nanti difotokopi. Ya, harus. Kalau yai yang menikahkan orang sah. Karena harus ulil amri. Ngaji lagi nanti khawarij sama niku. Ya harap lah.
Loh ya harus begitu loh. Nek ngono lah aku tukang ngawin wong lah. Ya, dulu saya tukang ngawin wong salah. Sepure sing dawa, ya toh? Karena tidak tahu goblok, masih goblok saya walaupun ngerti bahasa Arab, masih goblok lah. Termasuk saya yang waris. Harus tata negara, jadi hanya Pak Naib yang boleh. Apakah Pak Naibnya sebagai saksi atau tetap ditulis di buku besar? Bukanlah, tetap siri. Tetap siri. Oh, ditulis di buku besar tidak dapat surat nikah. Di buku besar saja tertulis. Paham ya? Ya, kalau wali hakim itu maksudnya yang nikahkan bukan bapaknya perempuan. Ya, diwakilkan wali hakim. Apa? Wah, enggak lah, hutan ya enggak, tetap harus cari. Wong harus saksi kok. Ya memangnya film duration. Ya dah. Ya dah. Harus. Makanya saya pernah bilang, bahas ini agak sedikit susah, ya. Panasnya mentari banyak yang merasakan, ning panasnya hati tidak terkatakan. Ya dah. Ya alhamdulillah Allah ngasih mendung. Ya. Jadi tentrem. Ya. Ayo. Nikah lagi. Tak setun kamu ya. Pakai anu. Ya dah. Begitu. Hati-hati. Ya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini bersabda dari Amr bin As. Ya. Ini ada di dalam Muslim 1467, An-Nasai 6/669, Ibnu Majah 1855. Ini Anda sudah mengenal. Ad-dunya mata. Dunia ini perhiasan. Ya, wa khairu mata'ihal mar'atus salihah, dan sebaik-baiknya perhiasan itu adalah wanita yang solihah. Ibu-ibu ingin menjadikan wanita yang solihah dunia akhirat, pingin gak? Pingin, persilahkan suaminya menikah lagi, ya dah. Lah iya, makanya saya kembali kepada surat Waqiah. Kan sedikit sekali orang sekolah yang masuk surga. Ya karena mereka banyak nanti zina di mana-mana itu banyak. Itu loh ya. Entek habis ya, wis rezekinya belum habis ya. Ya. Ada pertanyaan? Lalu calon istri yang ideal. Loh. Calon istri yang ideal 1001. Silakan baca. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, wanita itu dinikahi karena 4 hal, yaitu hartanya, keturunannya, dan agamanya. Pilihlah wanita yang beragama, kamu akan bahagia. Muttafaq alaih dan Imam 5. Iya, bacakan itu dalilnya di bawah itu. Sahih diriwayatkan oleh Bukhari 5090, Muslim 1466, dalam Ar-Rodo Abu Dawud 2047, bab ma yumar bihi tajwid dan Adiin Nasai 3230, dalam An-Nikah Ibnu. Ya, itu perempuan. Dan yang lainnya ya, perempuan yang pertama adalah perempuan yang taat beragama. Itu yang perlu. Lalu yang kedua adalah perawan itu lebih baik daripada dengan janda, walaupun janda boleh. Gitu ya. Yang gadis itu lebih baik daripada yang janda. Walaupun istri Nabi cuman yang gadis cuman 1, lainnya janda.
Bukan tidak boleh, tapi lebih baik gadis. Ya, kemudian yang subur. Dalilnya ada ya, yang perawan itu ada di dalam Al-Bukhari ya, nomor hadisnya 5079 ya. Muslim 715 ya. Ini di dalamnya terdapat sana. Ini tentang gadis atau tidaknya. Lalu yang subur. Ada pertanyaan sampai sini? Lalu calon suami yang ideal, ya, calon suami yang ideal. Nanti kalau sudah kado menikah jangan dicari ini. Ya. An Abi Hatimil Muzani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ja'akum man tardawna dinahu, manakala ada seorang yang kalian ridhoi agamanya, wa khuluquhu dan akhlaknya, ya, datang kepada kalian untuk melamar putri kalian, ya, fankihuhu, ya, maka hendaknya lah ia nikahkan ia dengan putri. Illa taf'alu takun fitnah, ya, jika tidak niscaya akan terjadi fitnah fil ardi, di muka bumi ini, wa fasadun kabir, dan kerusakan yang besar, ya. Sahih Tirmizi nomor hadisnya 866, Sunan At-Tirmizi atau Jami At-Tirmizi nomor hadisnya 1091. Semua orang masalahnya akan ngaku orang yang paling baik akhlaknya dan paling bagus agamanya. Pura-pura toh. Setelah nikah baru tahu, kan gitu, karena hajatnya sudah terkabul, ya. Lalu tidak mengapa seseorang itu menawarkan putrinya atau saudara perempuannya kepada laki-laki yang baik. Ini yang saya tunggu sampai sekarang belum datang-datang. Ya dah? Itu dalilnya. Jadi laki-laki yang baik itu saja, yang akhlaknya baik, yang agamanya baik. Ini ada di dalam surat Al-Asr ayat 3. Yang beriman, beramal soleh, senang mengajak kepada yang hak, dan selalu sabar. 4, ya, masuk itu. Hadis yang 1002 itu apabila menikah, ya, apabila menikah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila mengucapkan selamat kepada seseorang yang menikah, beliau mendoakan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberkatimu dalam keadaan senang maupun susah dan mengumpulkan kalian kedua dalam kebaikan. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Imam 4, disahihkan oleh Tirmizi. Baca bawahnya. Sahih diriwayatkan oleh Ahmad 2733, Abu Dawud 2130, bab ma yuqalu lil mutawajjid, Tirmizi 1091. Iya, sampai di situ saja. Ya.
Itu kalau sudah ta'aruf baru nazar. Ya, baru nazar. Ya, baru nazar. Nazar itu ada di 1004. Ya, di 1004. Nah, ya, 1004. Silakan 1004. Dari Jabir radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kamu ingin meminang seorang wanita, maka jika dia bisa memandang sebagian dari tubuh wanita itu yang mendorongnya untuk dinikahi, maka lakukanlah. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Daud, para perawinya istisqah, dan disahihkan oleh Hakim. Iya. 1004. Hasan diriwayatkan oleh Ahmad 14176, Abu Daud 2082, Bafil ar-rajul yajuru illa mar'ah wa huwa yuridu tawijaha, Hakim 2 Romawi 165, Baihaqi 7 Romawi 84. Lalu 1007, silakan. Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW pernah berkata kepada laki-laki yang akan menikahi seorang wanita, apakah kamu telah melihatnya? Lelaki itu berkata, tidak. Beliau bersabda, pergilah, lihatlah dia. Iya. Sahih diriwayatkan oleh Muslim 1424 dalam An-Nikah, Nasai 3234 dalam An-Nikah, As-Salihah 95. Iya. Berdasarkan hadis itu, saya dan Anda disuruh melihat wanitanya, enggak boleh. Artinya dibuka. Ya. Cadanya dibuka. Lalu yang lainnya kan nggak tahu, ya kan? Gampang. Anda bawa mahram wanita, ya, mahram Anda, kakak Anda, ibu Anda, lihat, cek fisik, dilihat. Kalau boleh dibuka itu manakala sudah dalam hati kecenderungan untuk menikahinya. Khawatirnya nanti telinganya tertutup sebelah kan tidak enak. Ya, ya cukup sekali lah. Ya. Iya, boleh ya. Sama dengan mohon maaf sekali kalau Anda buka dalam surat Qasas mulai ayat 23 sampai 27 tentang Musa ya dengan anak daripada Su'aib ya, syekhnya Madian, di mana mohon maaf sekali untuk laki-laki loh ya, tidak diperkenankan melihat perempuan dari belakang. Jadi kalau nanti di mall cepat berada di depannya, ya. Wow. Kalau istri taruh di belakang, ya, jangan sampai di depan kita. Jangan di depan, ya. Samping boleh, ya. Jangan sampai di depan, karena sudah halal, ya. Kenapa demikian? Lekuk wanita dari belakang, walaupun pakai jilbab segala macam, ada yang jalannya sekali langkah 2 menit, begitu apa? Hati Anda juga akan tergoda. Makanya karena ditaruh di depan, maka Musa, kalian yang berada di belakangku, aku yang di depan kalian, dan beritahukan kepadaku arah mana ini, ke kanan atau ke kiri atau lurus, begitu. Karena apa? Melihat
wanita Madani ini semelohe cemetot hedaizur jadi satu. Ya, karena itu tadi hubbus syahawati minan nisa. Itu berat. Jalan diri yang harus cepet. Iya, tinggalkan, tumbuhkan pandang. Pencetnya bagus. Wes gak usah begitu. Nondo. Ya. Ya nondo. Istrinya malam-malam jalan ditinggal. Lah iya. Ayo dia bisa digandeng. Saya katanya tadi ayo melewati itu. Kenapa Pak? Kemobior ya. Gitu. Ya. Makanya saya tentang bab nikah ini, waduh, bab rumah tangga daripada bab nikah. Bingung nanti ya. Iya. Izin bertanya. Boleh, silakan. Tadi kan dijelaskan bahwa seandainya perempuan ingin menikah, yang dilihat itu laki-laki yang diridhoi agamanya. Sedangkan ya yang kita ketahui bahwa ya semua orang mengaku baik gitu kan. Apabila seorang perempuan mengajukan diri untuk menikah kepada ayahnya, kakak laki-lakinya dan ibunya, lalu dia memperkenalkan seorang laki-laki. Dan dari penjelasan si Ahwat itu bahwa laki-laki itu baik. Apakah itu kewajiban kakak dan ayahnya yang untuk mencari tahu kebenaran agama laki-laki itu? Iya betul, betul. Ya, bukan kekayaannya loh ya, bukan bibit bobot bebetnya loh ya, bibit bobot bebetnya dalam urusan agama. Karena ini yang akan bukan karena dia lulusan Mesir ya, bukan karena dia lulusan Medina loh ya, bukan. Ya. Jadi betul-betul kata Imam Syafi'i, seberapa banyak ia menata dan meniti sunnah. Imam Syafi'i loh ya, al-um loh ya, nanti kita jumpa. Wah, orang jamin ya toh? Orang jamin. Jam berapa? Belum ya? Ya. Terus seandainya ayah dan si kakak tadi sudah melakukan kewajiban mereka dan mengetahui bahwa agama laki-laki ini baik untuk adiknya, namun laki-laki ini bukan dari segi ekonomi tidak terlalu bagus dari keluarga. Nah, ditolak oleh ibu perempuan ini. Dia mengatakan tidak sederajat dan akan menjatuhkan martabat dan sejenisnya. Sampai nyinggung saya ya. Terus bagaimana sikap yang benar? Karena dari ibu ini sudah mengeluarkan ucapan-ucapan yang sangat tidak, maksud itu mungkin kalau kita mendengarnya itu seperti bagaimana mungkin ucapan sekasar itu bisa keluar dari seorang ibu begitu kan, bahwa tidak akan memiliki masa depan yang baik, akan hancur anaknya, kehidupannya, tidak bisa mengandalkan agama saja. Apakah si kakak laki-laki ini khawatir kalau dia menikahkan adiknya sendiri itu akan durhaka kepada ibunya, dan si adik pun ya kita itu ingin menjaga agama adiknya juga. Nah, langkah yang baik itu bagaimana, akhi? Karena untuk meluluh hati seorang ibu ini sangat luar biasa, alot banget. Iya betul, sampai itu sudah nyinggung diri saya. Iya. Ini terjadi masalahnya dengan saya sendiri, terjadi sampai ibunda saya wafat. Ya enggak usah orang lain. Ya terjadi. Itu ya terjadi pada diri saya. Sekali lagi perlu diketahui bahwa yang berhak menikahkan siapa? Bapaknya kan, ya. Maka setelah dilihat semuanya tentang laki-laki ini, si anak perempuannya disuruh untuk sholat istikharah. Tentukan pilihan. Istikharah dulu. Ya, laki-laki itu menang memilih, perempuan itu menang menolak. Ya,
tidak bisa menolak manakala yang memilih cuma satu. Kalau bisa menolak, kalau minimal ada dua, ditolak satu, ya kan? Kalau tidak ada yang memilih, ya tidak ada yang ditolak. Jadi pratu, ya, wis tidak usah diperpanjang, gitu. Itu ya. Lalu kemudian setelah istikharah nanti memang maka turuti bapaknya. Maka saya pun menuruti ayahanda saya. Kalau tadi dari segi perempuannya, kalau saya dari segi laki-lakinya, ibunda saya tidak setuju. Walaupun saya ini harusnya anak laki-laki ikut ibu. Ya, ikut ibu. Ya, tetapi karena ayah saya sebagai saksi, maka saya ikut ayah saya. Saya harus berkata, baik kalau Anda kemarin mendengarkan kajian kami via audio, adab terhadap orang tua harus bersikap dan berkata yang baik kepada kedua orang tua, walaupun orang tuanya, ya. Lalu kemudian saya menikah. Alhamdulillah apa yang ibu katakan terjadi. Betul-betul terjadi. Sabdo pandito ratu. Ya terjadi. Ya, melarat-rat. Ya. Namun ketika sudah mulai meniti sunnah, dulu belum ya, mulai meniti sunnah, betul terjadi keberkahan. Nah itulah mulai meningkat 25 tahun tidak punya rumah, hidupnya ngenger. Hanya punya rumah sekejap saja, punya villa sekejap saja, Allah langsung menghapus, hilang total, kena lapindo. Nah, itu terjadi betul-betul. Jadi memang hendaknya lah kita juga meminta ridhonya. Allah kayak apa? Perkara rezeki jangan lihat surat 4 ayatnya 9. Ya, jangan khawatir perkara rezeki. Monggo. Ya, pertanyaan yang bagus itu tadi. Ya, walaupun sedikit menyinggung saya. Surat An-Nisa ayat 9 yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh karena itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Bertakwalah mesti sugih. Berimanlah kalian mesti sugih. Sholatlah kalian mesti kaya. Ada orang sholat kok nggak kaya-kaya. Tengok sholatnya, kamu kurang rajin. Loh kenapa demikian? Lihat surat 20 ayatnya 132. Kalau pengen pangkat tinggi, sholat. Silakan. Surat Toha ayat 132. Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa. Iya, sudah sabar nggak dalam melaksanakan sholat? Kalau belum sabar dalam melaksanakan sholat, ya bagaimana bisa? Ya, itu. Ada Pak, saya berada di kedudukan saya ini, pingin nanjak ya, pingin nanjak naik, kok tidak ada perubahan.
Baca saja surat 3 ayat 26, 27. Insya Allah naik. Ingat, perlu diketahui artinya, maknanya. Anda akan ya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Ada juga yang saya ingin mutasi, Pak, ke tempat yang lebih bagus. Baca itu plus surat 23 ayat 29. Rabbi anzilni munzalan mubarakah wa anta khairul munzilin. Insyaallah pindah. Ya begitu. Yang terpenting Anda tahu maknanya. Baca itu doa. Mesti mau jabatan Kapolda boleh, asal jangan Anda kopral saja. Jaraknya jauh, yang cuma 1 step 2 step, jaraknya nggak ada orang mungkin. Kalau Anda bintang 1 menuju bintang 4 mudah, yes bintang. Lah nek pelek kemudian menuju bintang yo kangelan. Ya dah, ya mohon maaf ini, ya dah. Realistis semua, pinginnya aja. Terjawab ya Bu ya. Orang tua tetap minta. Khawatirnya kalau sabda Pandito Ratu tadi. Kenapa? Ada di dalam surat 46 ayatnya 17. Hati-hati jadinya. Ya. Makanya kemarin saya mengatakan pengen rezekinya luas, panjang usia, berbakti kepada kedua orang tua. Itu dalil. Ya. Nafkahi orang tua. Sedekahi dulu orang tua. Nah, ya. Minta doa kepada orang tua. Kalau sudah wafat mudah, kemarin sudah saya ada 2 jalan. Tenang segala kebaikannya. Tenang segala ketika Anda bersenang-senang dengannya. Lalu doakan dia. 1. Yang kedua adalah hubungkan tali silaturahim di mana beliau paling senang dengan kawan-kawannya atau dengan saudara-saudaranya. Hubungkan. Selesai. Kalau sudah. Semalam saya mengatakan saya dengan keluarga ibunda saya alhamdulillah masih sambung. Dengan keluarga ayahanda saya walaupun sama-sama tinggal di Surabaya, saya belum punya kesempatan bersama. Nanti insya Allah saya akan. Anda mengingatkan saya kepada ya. Semalam saya juga begitu mengingatkan saya. Insya Allah saya akan, jika usia panjang saya akan menelusuri keluarga saya dari pihak bapak. Bapak dulu senang kepada kakaknya, saudaranya yang lainnya. Nah ini, ya ada 2 itu. Ya, silakan ada lagi pertanyaannya. Sudah belum? Sampai jam berapa? Oh, kurang 10 menit ya. Tadi. Lalu kemudian setelah tadi ta'aruf, nazar, baru khitbah. Menantu saya ini berani sekali. Ya, ketika datang ke Surabaya, anak saya, Papa kapan pulang? Mbak pinginnya pulangnya kapan? Saya pulang tanggal sekian, Pak. Kalau gitu aku pulang. Papa pulang. Benar Papa, tidak ada masalah. Anaknya Papa yang pingin Papa pulang, saya pulang. Ternyata ada udang di balik rempeyek. Ya, anak laki-laki datang. Ya, temannya ini temanku Pak, temanmu ya. Wis, tidak apa-apa. Ya, saya temui. Akhir-akhir saya mau meminang anak Bapak. Kaget saya. Orang tuanya tidak ada, ya tidak bawa siapa-siapa, badannya. Saya ingin meminang anak Bapak. Usiamu berapa? 21 Pak. Kamu tahu usia anak saya menjelang 24 loh ya. Lebih tua anak saya. Iya, saya sudah tahu. Dia kakak kelas saya, senior saya. Sholat nak? Sholat. Saudari Quran. Baca. Yang pendek-pendek aja surat Mufassal. Jangan kemudian apalan Ar-Rahman. Enggak usah yang pendek-pendek. Baca cukup bagus. Sholat ya Mas ya, syaratnya cuma sholat saja.
Ya, ini hanya sekedar saja. Lamaran khitbahmu aku terima. Tinggal orang tuamu datang kemari, tidak perlu bawa apa-apa. Ya, tidak perlu bawa apa-apa. Dari Palembang datang, ya tidak bawa apa-apa. Sesuai pesanan. Lihat, wong terburu-buru kan. Wis, ya bener. Nyonya saya ngerowek, ya dah, selepasnya, ya dah. Kata temanku mosok gak bawa apa-apa harus begitu. Ini memang demikian kok. Kita ngejar itu agamanya bukan hartanya. Nanti harta masih ada. Ngapain susah dua-duanya kerja? Gak usah bingung-bingung, gak usah resah gelisah. Saya hanya nasihati pada khutbah, laki-laki tidak boleh nampar wanita. Laki-laki tidak boleh mukul wanita. Kalau laki-laki mukul wanita, KDRT, ya mending pakai kotangan saja. Saya bilang begitu. Di hadapan banyak orang-orang. Dalilnya saya tunjukkan. Seburuk-buruknya istrimu kalau kamu menceraikan, kembalikan kepada orang tuanya. Jangan kau pukul. Bagaimana? Kalau kau memukulnya, surat 4 ayat 34, pukul dengan tidak meninggalkan bekas. Ya, pukul dengan kasih sayang, beres. Dalil. Ya. Saya bilang sama putri saya, Mbak, kalau kamu sebentar lagi dinikahi sama ini papa, kamu tidak perlu berbakti pada papa. Berbaktimu kepada kedua orang tuamu nomor 2. Setelah berbaktimu kepada suami, kamu rela? Iya, Pak. Ya sudah. Harus tanya begitu. Iya. Ternyata begitu nikah mokong setengah urip. Ya sudah. Ya dah. Ya tidak apa-apa, kita mintakan kepada Allah. Tidak usah resah gelisah perkara tadi. Ekonomi mesti dijamin. Ya. Jadi surat 4 ayat 9 menjamin ekonomi umat ini, semuanya dijamin. Bahkan anak keturunan kita akan kaya raya tetapi jauh dari sholat. Mana buktinya? Surat 19 ayat 59, jauh dari sholat. Ketemu? 2 dalil saja nanti insya Allah selesai. Ya, ketemu silakan baca aja. Surat Maryam ayat 59. Kemudian datanglah setelah mereka. Ya, betul. Ya. Kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan salat dan mengikuti keinginannya. Ya. Maka mereka kelak akan tersesat. Iya, ada sholat. Lalu mengikuti hawa nafsunya. Lalu perkara kaya, surat 43 ayatnya 33 sampai 35. Zuhruf, perhiasan. Ketemu? Silakan. Dan kami buatkan pula pintu-pintu perak bagi rumah-rumah mereka, dan begitu pula dipan-dipan tempat mereka bersandar. Dan kami buatkan pula perhiasan-perhiasan dari emas, dan sekiranya dan semuanya itu tidak lain hanyalah kesenangan kehidupan dunia. Nah, nanti anak kita, cucu kita mesti kaya raya. Sampai-sampai orang bersedekah saja tidak ada yang mau menerima sedekahnya, susah semuanya. Sampai di sini sudah ya? Pas. 26. Ayo, ada pertanyaan? Oh, ternyata cukup. Ya? Waktunya. Ya. Nazar. Ya, sebaiknya. Tetapi sebenarnya cadar ini kan sunnah, hanya sunnah hukumnya ya. Jadi bisa lihat begini bisa. Tetapi yang membedakan orang bercadar sama yang tidak, budak atau orang merdeka gitu toh. Ya, orang yang merdeka itu pakai cadar, budak sahaya tidak pakai cadar.
Jadi hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Kalau Anda buka Jalalain demikian. Tafsir Jalalain ya. Ada lagi. Ya. Oh, sebenarnya jaraknya tidak tergantung jarak sebenarnya untuk wanita. Berbeda ya. Kalau laki-laki bebas. Tapi kalau wanita harus ditemani mahram. Sehingga mohon maaf, kalau istri Anda ingin umroh dan haji, wajib suami ikut atau anak laki-lakinya ikut. Wajib. Tidak ada haji, tidak ada umroh bagi wanita tanpa ditemani dengan mahram. Gugur kewajibannya. Ya. Iya, perjalanan 3 hari. Perjalanan kemudian perjalanan 2 hari. Perjalanan sehari dan perjalanan setengah hari. Ya, itu harus bermahram. Jadi itu asalnya dari 3 turun. Karena riskan sekali. Ya, riskan sekali. Maka wanita harus ditemani mahram. Jadi ibu-ibu kalau ingin ke mall, kalau di Cilegon ada City Mall gitu ya, minta suami untuk menemani, untuk mengawal. Ini loh suamiku yang ganteng sendiri ngawal. Nah, ya silakan. Wow, ya makanya tadi kalau nanti tidak syukur laki-lakinya suruh nikah lagi begitu enak toh. Oh, segitu saja kok bingung, kok resah gelisah. Sekarang ini mudah ya. Wah, beres toh. Kan lagi sudah nyuruh nikah dapat pahala loh ya. Dapat pahala mengikuti sunnah Nabi. Sampai di sini insya Allah alhamdulillah para istri sepulang dari ngaji ini menyuruh suaminya menikah lagi. Alhamdulillah. Sampai di sini dulu kajiannya ya. Masih khidbah nanti ya. Sudah khidbah sudah selesai, tinggal minta izin ya. Nanti ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.